lagi nih. Dan kali ini di video yang ini aku akan melanjutkan pembahasan masih tentang soal bahasa Indonesia yang ada di TKDU atau UGM. Dan soal apa yang akan aku bahas lagi tetap soalnya tentang bahasa Indonesia tentunya. Tapi kali ini akan fokus juga seperti di part sebelumnya. Aku akan bahas lagi tentang tata bahasa. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi ini dia latihan soal auto UGM part 3 ya, atau bagian 3 bahasa Indonesia tentunya. Jadi materi tentang tata bahasa aku fokuskan kali ini kalimat efektif, huruf kapital, huruf miring, tanda baca, dan lain-lain. Aku kasih keterangan soal diambil dari soal auto UGM 2017 sampai 2020 ya. Jadi aku acak ambil random yang materinya tentang tata bahasa. Ini dia soal pertama. Pertanyaannya adalah pemakaian huruf kapital yang tidak tepat. Tidak tepatnya itu sampai dikapitalin semua. Terdapat dalam kalimat, coba kalian cek, dilihat A sampai E. Curigai penulisan huruf kapital itu di awal kalimat, nama orang, penulisan Tuhan, jabatan, dan lain sebagainya. Di A ada mu-nya untuk Tuhan. Di B nama orang Haji Mamat. Di C ada nama orang, juga jabatan disertai nama orang. Di D ada juga jabatan. Di E ada nama orang dan tempat. Coba yang tidak tepat menurut kalian jawabannya apa? Sudah menentukan jawabannya? Kita cek. Aku kasih penjelasan dengan warna merah di sini ya. Untuk yang A, benar. Kenapa? Karena mu di sini dipisah menggunakan tanda pisah. Itu tepat ya. Kenapa? Karena kalau kata biasa ingin ditambah dengan kata yang diawali huruf kapital wajib dipisah dengan tanda pisah ya. Jadi yang A betul dan bukan jawabannya. Karena kita mencari yang tidak tepat. Kita pindah ke B ya. Di B aku tulis benar lagi. Kenapa? Haji Mamat Solar. Nama orang lengkap. Hajinya diikuti nama orang. Awal kalimat lagi. Pindah ke C. C aku kasih keterangan benar juga karena ada nama orang, siswono, dan jabatan. Tapi ingat, jabatannya dikasih spesifikasi nih di sini, nama orangnya. Artinya benar, harus kapital. Pindah ke D. Nah, di D kalian wajib curiga. Di sini ada jabatan Mayor Jenderal dan Kota Manado. Kalau Kota Manado ini sudah tepat, tapi untuk Mayor Jenderal bandingkan dengan yang C, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sedangkan yang ini Mayor Jenderal saja. Jadi jabatannya tidak diikuti spesifikasi nama, maka dia harus kecil, huruf kecil. Artinya salah nih, bisa jadi jawabannya. Tapi cek dulu yang E. E ternyata benar, ada nama orang, ada nama tempat. Jadi benar. Jadi jawabannya ada di mana? Di D. Ayo, gimana jawaban kalian? Kita awali dengan pertanyaan yang mudah ini. Kemudian pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah penulisan unsur serapan yang tepat terdapat pada kalimat berikut kecuali. Untuk apa? Yang A, kalian lihat, ingat ya unsur serapan berarti dari kata asing. Penulisannya sudah tepat atau belum? Kalian cek di A ada kata apa? Curigai kata televisi. Di B, curigai kata optimal. Di C ada komunikasi, keharmonisan. Di D ada turnamen. Di E ada swasta, gitu kan. Unsur serapannya banyak. Coba tentukan jawaban kalian. Yang benar kecuali, berarti yang salah ya. Kita cek jawaban kalian. Jadi di sini aku kasih keterangan. Yang A di sini televisinya sudah tepat penulisannya, artinya bukan jawabannya. Di B optimalnya sudah tepat sesuai penulisan dan kebutuhan soal. Kemudian yang C juga sudah tepat. Dan yang D kita harus curiga. Kenapa? Turnamennya sebetulnya ini soal agak ini ya riskan kalau ada bikin kalian bingung. Karena pertanyaannya hanya unsur serapan, tapi di sini kalian bertemu dengan penulisan huruf kapital. Aku nggak suka sih ya kalau ada soal seperti ini. Mudah-mudahan di UTU UGM nggak ada lagi soal seperti ini. Karena ini soal sangat menjebak. Kita akan fokus ke penulisan unsur serapannya aja.
Padahal di soal ini ada kesalahan tambahan yaitu penulisan huruf kapital. Jadinya kan galau ya. Karena kesalahan ada di D itu T-nya harusnya kapital. Kenapa? Karena dia diikuti spesifikasi acaranya. Padahal kan pertanyaannya unsur serapan gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan gak ada deh soal kayak gini lagi. Di E produksinya betul, swastanya juga betul gitu. Jadi nomor 2 ini mudah-mudahan gak pernah ada lagi di UTU UGM ya. Kalaupun ada unsur serapan yang sebetulnya tanpa ada embel-embel aturan penulisan tanda baca yang lain. Kita lanjut ya ke nomor 3. Kalau kecepatan kalian komen ya. Soal nomor 3. Pemakaian tanda koma yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Ini beda tahun, jadi senang banget tuh di UTU UGM tuh mereka membuat soal bahasa Indonesia itu pasti yang pengecualian, tidak tepat. Artinya yang salah ya. Tanda koma, ini fokus sama tanda komanya aja. Coba kalian cek jawaban kalian apa. Di A tanda komanya ada di sebelum misalnya. Di B tanda komanya ada 2 setelah ideal dan setelah sehari. Di C ada tanda koma setelah Bobby. Di D ada tanda koma sebelum sehingga. Di E ada tanda koma sesudah Celsius atau sebelum bergantung. Oke, silakan tentukan dulu. Kalau kalian ada yang ingin penjelasan rinci tentang rumus tanda koma, aku bisa jelasin ya, nanti bikin video tersendiri bahasannya tentang aturan penulisan tanda koma. Ada rumusnya. Jadi jangan sampai berpikiran, Indonesia mah ngawang-ngawang semua. Enggak kok, Indonesia juga, bahasa Indonesia juga punya kok rumus tersendiri. Sebetulnya rumusnya bisa bikin sendiri ya. Cuman mempermudah kita dalam menghafal. Lanjut ya, nomor 4. Selanjutnya, nomor 4. Aku gabung dengan nomor 5 ya. Jadi karena soalnya ini pendek, tapi jangan sampai kalian terkecoh ya. Pendek bukan berarti soalnya gampang. Nomor 4, pertanyaannya adalah hubungan antara kalimat 4 dan 5 dalam bacaan di atas dapat diperjelas dengan kata hubung apa. Yang 5, padanan kata serapan multi pihak yang tepat pada kalimat 6 adalah, kalau ada 2 soal kayak gini kaitannya dengan teks, kalian bisa jawab dulu yang bisa kamu jawab dengan nalar. Misal di nomor 5 ini. Nomor 5 kan nanyain makna multi pihak, punya makna apa gitu kan. Jadi kalian bisa pakai nalar kalian. Kalau untuk yang ini kan kalian harus balik lagi ke teks. Kita lihat nanti kalimat 4 sama 5-nya apa. Aku langsung ke pembahasan ya untuk khusus 4, 5 ini. Jadi aku masukin lagi nih kalimat 4 sama 5-nya. Kalian baca, coba lihat cocok nggak nih pakai konjungsi A, B, C, D, atau E. Jadi kalimatnya seperti ini. Biaya itu dipergunakan untuk pengandaan turbin, pipa besar, generator, jaringan kabel, dan peralatan elektronik lain yang tidak tersedia di wilayah tersebut. Bahan yang tersedia di lokasi seperti pasir, batu, kayu, dan tenaga kerja semua dikumpulkan dan dikerjakan secara gotong royong. Artinya nggak ada yang bertolak belakang, nggak ada yang saling membandingkan. Artinya yang cocok yang mana? Tambahan lagi? Bukan. Meskipun begitu bukan. Kenapa? Karena meskipun begitu berarti kan ada perbandingan. Tambahan lagi penambahan. Kita masih yang ini. Sementara itu juga kurang tepat. Bahkan penegasan. Bukan ya. Artinya yang paling tepat jika demikian maaf. Yang tepat adalah sementara itu. Jadi sementara itu fungsinya di sini udah paling tepat. Kenapa? Karena kedua kalimat ini maknanya adalah memberikan informasi. Jadi gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Di nomor 5, padanan kata serapan multi pihak gitu ya. Padanan katanya. Sebetulnya karena kalian nanti nggak mungkin bisa buka KBBI, tapi usahakan nalar kalian berjalan dalam arti kata multi pihak. Kalau kita tanpa buka KBBI, jangan dulu baca yang merahnya. Kalian bisa pakai eliminasi. Pihak itu kan orang, multi itu kan banyak. Artinya gak mungkin banyak faktor gitu kan. Bisa jadi banyak orang, banyak kalangan bisa jadi. Melibatkan pihak terkait, no. Keterlibatan banyak pihak. Artinya sisanya cuma B, C, sama E gitu. Tinggal kamu berpikir lagi, boleh dilihat cek kalimatnya seperti ini. Ardi Labarni dari Lembaga Swadaya Masyarakat Oasis
mengatakan bahwa program yang dilakukan di kampung tersebut adalah program partisipasi multi pihak. Yang lebih enak yang mana? Partisipasi banyak orang kan kurang sopan ternyata. Banyak kalangan bisa jadi nih, sisanya tinggal 2, C sama E. Sebetulnya ini bisa gambling ya, karena kita nggak buka KBBI, ternyata yang paling tepat adalah yang E. Tapi kamu bisa juga pakai nalar kamu bahwa kalau kalangan itu kan bentuknya terbatas. Tapi kalau banyak pihak lebih luas gitu ya. Dan di sini kan pasti luas seperti itu. Kita lanjut lagi ya ke nomor selanjutnya. Nomor 6. Pertanyaannya ini unik, bukan unik, maksudnya menurut saya asik ya kalau bahasa Indonesia pertanyaannya kayak gini. Pemakaian kata ulang yang tepat. Artinya kata ulang tidak selalu tepat kan, apalagi kalau berkaitan dengan kalimat efektif, bisa jadi dia maknanya ganda, maknanya boros, dan lain sebagainya. Kita cek di 6. Coba kalian cek, tentukan jawaban kalian apa. Yang tepat ya. Yang tepat. Kalau yang 7, ada kalimat bunyinya seperti ini. Bayi yang baru lahir itu adalah bayi terbesar sepanjang sejarah rumah sakit itu. Aku langsung aja ya ke selanjutnya. Kayaknya ini ada yang kelewat deh. Oke, pertanyaannya adalah makna imbu hunter. Oke, sorry, sebelum ke situ aku balik lagi. Nomor 7 pertanyaannya, makna terbesar semakna dengan ter di kalimat mana gitu. Tentuin dulu ya jawabannya, nomor 6 sama nomor 7. Kalian baca dulu. Jadi pertanyaan untuk nomor 7 lupa aku masukin. Pertanyaannya adalah makna ter di kalimat di atas semakna dengan ter di kalimat mana. Kayak gitu. Kayaknya mudah ya kalau untuk kata ulang. Perhatikan baik-baik, tinggal dilihat kata ulangnya cocok enggak, sesuai kebutuhan kalimat enggak gitu. Kalau udah kita bahas. Jadi yang nomor 6 ini kata ulang yang tepat ya. Kita cek yang A. Pada hari raya Idul Fitri, umat muslim bersalam-salaman dan saling meminta maaf gitu. Oke, di sini ada bersalam-salaman. Maknanya apa? Maknanya saling. Betul kan, orang kalau salaman pasti saling gitu kan, karena di sini orangnya banyak, umat muslim. Bener nih, tapi pastiin dulu B, C, D, E-nya. Aku kasih keterangan warna merah, bisa kalian langsung baca. Di B, banyak buku-buku. Kok banyak buku-buku? Kan banyak maknanya banyak. Buku-buku maknanya juga banyak. Artinya cukup banyak buku atau hanya buku-buku saja. Yang C, menjahit-jahit. Kita lihat nih konteks kalimatnya. Walau hari sudah malam, ibu tetap menjahit-jahit baju Andika yang sobek. Nah, dari pas dibaca aja kan gak enak. Menjahit-jahit itu maknanya kan bisa jadi saling. Nah, tapi di sini kan hanya menjahit saja. Harusnya cukup kata menjahit. Menjahit kan gak sekali. Pasti menjahit itu prosesnya lama gitu. Udah cukup dengan menjahit pun maknanya banyak. Gak harus jadi menjahit-jahit gitu kan. Sebetulnya bisa menjebak juga di C. Pindah ke D. Di D, mendengar perkataannya yang menyakitkan, ayah tanpa sengaja meninju-ninju mukanya. Kan tanpa sengaja. Kok tanpa sengaja ninjunya berkali-kali, kan salah ya. Ini lucu banget yang D. Pindah ke E. Dengan sekali membaca-baca, kan sekali. Kok membaca-baca? Kalau membacanya lebih membaca-baca artinya kan lebih dari sekali gitu. Salah. Jadi jawabannya di mana? Jadi jawabannya di A ya. Paling bener deh A. Pindah ke 7. Kalian sebenarnya suka gak sih sama soal kayak gini? Kalau aku pribadi suka sekali dengan soal yang kata ulang. Kayaknya paling mudah gitu di bahasa Indonesia. Pindah ke 7. Di 7 pertanyaannya tadi yang aku lupa simpan di soalnya. Makna imbu hunter di sini ada ya. Seperti dalam kalimat di atas ada pada kalimat. Kalian harus tahu dulu makna ter di kalimat soalnya. Terbesar berarti kan paling besar. Maknanya paling gitu ya. Di A, kami semua terkejut. Paling kejut enggak? Kan enggak mungkin. Terkejut itu kan tidak sengaja. Pindah ke B. Angin puting beliung yang melanda kampung itu merupakan sejarah terburuk. Nah, udah kelihatan nih, paling buruk dong maknanya. Tapi pastiin dulu C, D, E-nya, jangan sampai dilewat. Ingat, kalau di bahasa Indonesia kamu nggak boleh langsung pede nemu jawaban yang tepat. Cari lagi kepastiannya dengan memastikan jawaban yang lain. Pindah ke C, rumah Pak Husen tertutup sejak seminggu. Lah,
maknanya kan bukan paling gitu ya, udah jelas ya. Di D, aku tertawa ketika gagang pintu ruangan depan terlepas, kan gak sengaja maknanya gitu ya. Yang E, stiker mainan adik terbuang, gak sengaja maknanya. Jadi jawabannya mana? Jawabannya gampang banget, ada di B, terburuk gitu ya. Gimana menurut kalian? Gampang nggak? Komen ya. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 8 sama 9. Aku satukan di satu slide ini ya. Jadi sebetulnya bisa aku pisah, cuman supaya lebih efisien aja dan tidak membosankan. Jadi ini nomor 8 ini pertanyaannya adalah, seharusnya nggak aku masukin subjek, predikat, objek, keterangannya ya, lupa aku hapus, tapi nggak apa-apa deh. Jadi di 8, kalimat yang polanya sama dengan kalimat tersebut adalah, udah aku bantu nih di kalimat nomor 8, sorry ya. Di 9, kalimat yang tidak baku. Silahkan dibaca dulu. 8 ini bonus berarti ya di part ini. Aku lupa, sorry, malah aku cantumin SPOK-nya. Untuk kalian yang ingin pembahasan lebih dalam tentang gimana cara bedain subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap, boleh komen, nanti aku jelaskan. Oke, udah punya jawabannya? Silahkan tentukan jawaban kalian di pertanyaan nomor 8 dan 9 tentang kalimat yang tidak baku. Tuh kan lagi-lagi di UTUGM tuh yang tidak deh pokoknya. Kecuali, tidak benar, tidak baku, yang kayak gitu-gitu ya. Ini dia penjelasannya. Untuk nomor 8, kan tadi aku udah bantu nih subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah kan polanya SPOK ya, tinggal cari aja. Tapi sebetulnya nggak segampang itu ya, namanya analisis. Kita analisis satu-satu, bahkan bisa jadi kita salah menganalisis. Yang harusnya kita sebut itu subjek, ternyata bukan subjek gitu ya. Kita cek. Di A, petani subjek, bertanam predikat, jagung objek 1, buncis, wortel itu objek berurutan. Kalau ada rincian gini berarti kan objeknya lebih dari 1. Kan di atas objeknya 1, terus di atas di soal ada keterangan. Di A nggak ada, berarti A salah. Pindah ke B. Dia subjek, melaporkan predikat, hasil kunjungan itu objek, secara lengkap keterangan. Nih, kalau kalian mau pembahasan yang tadi aku bilang boleh ya, supaya ngebedain keterangan tuh yang kayak gimana sih gitu. Nah ternyata sama nih, ingat cek dulu deh sampai akhir, CDE-nya udah betul belum? Yang C, dianya subjek, datang predikat, dengan temannya keterangan. Keterangan gak ada objeknya, artinya salah. Pindah ke D. Beberapa mahasiswa subjeknya mempersoalkan predikat, kebijakan itu objek. Gak ada keterangannya, salah. Pindah ke E. Karena hujan lebat, ingat kalau di awal ada konjungsi udah pasti deh dia itu keterangan atau anak kalimat. Ini anak kalimat. Seharusnya dia ada di belakang. Kalau di belakang nggak usah dipisah pakai koma. Kalimatnya jadi, saya tidak datang ke kantor ayah karena hujan lebat. Nah kalau anaknya mendahului induknya itu kan gak sopan, makanya harus pakai koma, bahasanya gitu ya, supaya inget aja. Saya subjek, sebetulnya kalau udah dari awal ada anak kalimat ya udah nggak sama kan polanya, nggak usah kalian iniin juga nggak apa-apa. Salah. Ternyata jawabannya di mana? Di B. Paling betul. Pindah ke nomor 9. Gimana nih jawaban kalian, ada yang betul enggak? Nomor 9, kalimat yang tidak baku ya. Nah, sebetulnya ini pertanyaan ambigu kalau menurut aku. Kalau kalimat kan jatuhnya ke kalimat efektif, tapi kalau baku tidak baku seharusnya ke katanya aja. Harusnya pertanyaannya ada, manakah kalimat di bawah ini yang menggunakan kata baku gitu ya. Karena nanti fokus kalian akan buyar. Padahal di sini cukup ke fokus katanya aja. Di sini langsung di A kalian bisa lihat ada kata provinsi, penulisannya sudah tepat. B, izin, udah tepat. Yang C, hakikat, udah tepat, bukan hakikat. Di D, atlet, udah tepat, bukan atlet. Di E, ada antrian. Nah ini yang latah di Indonesia atau di bangsa kita. Tapi namanya bahasa kan arbiter ya, mana suka. Jadi sebetulnya kita harus tahu kalau kita sekolah, mana yang sebetulnya baku, mana yang memang lumrah digunakan di masyarakat gitu ya. Kita utamakan ini ya, karena ini adalah yang bakunya. Bukan antrian tapi antrean. Latahnya kenapa? Karena di tempat-tempat umum masih menggunakan yang salah ini ya. Sebetulnya kita bisa tegur dan kita ganti dan membiasakan yang baku supaya kita pun terbiasa. Gitu. Ini baru nomor 9, masih ada 2 nomor lagi. Lanjut ya. Ini dia nomor 10.
10. Sorry, angka ininya nomor soalnya belum aku ganti. Oke ya. Jadi 10 11 ceritanya. Ini nomornya kok belum aku ganti ya. Ini masih nomor di soal ya. Jadi kalimat 3 dan 4 mempunyai hubungan makna apa katanya ya. Ditanyanya gitu. Kalian bisa lihat di teksnya ini. Di 18 kalimat 5 6 kalau digabungin pakai konjungsi apa gitu. Boleh dilihat dulu soalnya. Sorry nomornya salah. Karena kayaknya ini aku upload part ini keburu-buru ya. Jadi ada beberapa yang miss. Oke, kalian udah punya jawabannya? Kalau udah punya, kita bahas ya. Sebetulnya kalau paragraf udah pasti analisis ya. Kalian harus hati-hati. Yuk kita bahas. Untuk nomornya ini, pertanyaannya kan tadi kalimat 3 4 mempunyai hubungan makna apa? Kita baca 3 dan 4. Salah satunya upaya dinas dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Sukoharjo dengan menjemput bola. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sukoharjo dengan menjemput bola. Titik-titik, mereka mendatangi masyarakat secara langsung. Maknanya apa nih? Dengan cara ya, karena jelas nih. Salah satu upayanya dilakukan dengan menjemput bola. Jadi itu maknanya gitu. Paham nggak? Kalau nggak boleh nanti khusus aku bahas yang kayak gini-gini. Sebenarnya ini mudah ya, tapi tetap aja analisis harus hati-hati. Di 18, kalimat 5 dan 6 dalam bacaan di atas dapat dijadikan satu kalimat dengan kata penghubung apa? 5 sama 6. Tujuan usaha tersebut adalah agar para penganggur usia produktif bisa segera bekerja baik secara mandiri menjadi wirausahawan maupun pekerja pabrik. Titik-titik, petugas disebar ke sejumlah wilayah guna memberikan pelatihan pada masyarakat. Artinya kan ini sebab akibat ya. Tapi akibatnya, kalau sebab salah, ini pengecohnya. Dan jawabannya di B. Gitu semuanya. Oke, kalau kurang paham boleh komen. Ini nomor 10-nya. Pertanyaannya adalah perbaikan kalimat yang tepat untuk kalimat 9 dalam bacaan di atas. Aku udah copyin kalimatnya. Kalimatnya tulisannya seperti ini. Berbagai peralatan-peralatan yang diberikan pada masyarakat misalnya adalah seperti sablon, mesin jahit, dan lainnya. Menurut kalian diperbaiki jadi yang mana nih yang tepat? Oke, silakan dicek. Tentukan jawaban kalian nih yang mana. Di sini ada kata ulang. Kemudian ada kata berbagai. Artinya pokoknya kalimatnya jadi kalimat efektif ya. Kalau ditanya perbaikan kalimat, pasti mengacunya ke kalimat efektif. Oke, ini dia pembahasannya. Jadi aku merahin untuk keterangannya. Di sini kan berbagai peralatan-peralatan aja udah nggak efektif ya. Cukup berbagai peralatan atau peralatan-peralatan saja. Di A udah jelas boros kata aku merahin. Berbagai macam peralatan. Oh malah ditambah macam. Kan udah jelas banyak. Salah gitu ya. Pindah ke B. Masih salah. Kan masih berbagai peralatan-peralatan. Yang C kenapa salahnya? Di sini dia komanya salah. Salah tempat. Ingat. Sebelum misalnya. Koma itu ya. Bukan sesudah misalnya. Di D, nggak pakai koma, kayak enak bacanya tapi tetap kurang tepat. Yang tepat ada di mana? Ada di E. Seperti biasa, tadi aku mau bilang kalau kalian mau penjelasan tentang tanda koma boleh ya komen aja. Gitu ya, nomor 10. Untuk nomor terakhir. Jadi pertanyaannya adalah gabungan yang tepat untuk kalimat 6 dan 7 dalam bacaan di atas. Masih ngegabung ke soal tadi. Aku copy paste di sini. Di sini dua kalimatnya aku simpan. Yang kalimat 6-nya petugas disebar ke sejumlah wilayah guna memberikan pelatihan pada masyarakat. 7-nya berbagai materi kepelatihan diberikan dengan maksud agar bisa dipahami dan dikuasai. Mirip ya dengan soal sebelumnya. Tentukan jawaban kalian. Oke, kita bahas. Ini dia pembahasannya. Jadi kedua kalimat memiliki makna. Kalimat 7 menambahkan kalimat 6. Kalau kalian baca gitu kan. Jadi kalimat 7 tuh nambahin kalimat 6. Nambahin pernyataan atau makna yang ada di kalimat 6. Maka dari itu konjungsi yang digunakan harus konjungsi setara. Gitu kan, majemuk setara.
Nih majemuk setara adanya di mana? Kalian bisa lihat nih. Ada dan, ada sedangkan, ada padahal, ada sehingga, ada tetapi. Kalian kan udah tahu maknanya. Dan penambahan, sedangkan perbandingan, padahal perbandingan, sehingga sebab akibat, tetapi pemilihan atau pengecualian. Artinya udah jelas nih dari konjungsi yang paling tepat yang mana? Yang A. Gitu semuanya. Jadi di part 3 ini cuma 11 soal dulu ya, takut kalian enak sama bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian enggak, boleh komen untuk tambahannya. Terima kasih semuanya. Nah, gimana penjelasannya? Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kalian yang persiapan untuk UGM bisa lancar dan sukses. Untuk yang mau ngasih saran dan komentar, jangan lupa kamu tulis aja di komentar ya, supaya aku juga jadi semangat dan termotivasi untuk bikin video-video lainnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.